Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 2001126011, berasal dari program studi Administrasi Publik 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan UAS kewarganegaraan yang bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu sekaligus untuk melengkapi nilai ujian akhir. Dosen pengampunya yaitu Ibu Giovanni Mewanda, Esos MPA. Baik, kita masuk kepada 5 titik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, ada hakikat sentralisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Yang kedua, rumusan visi otonomi daerah. Yang ketiga, prinsip dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang keempat, sejarah otonomi daerah. Dan yang kelima, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah. Dan pada poin kelima ini, saya akan menjelaskannya secara mendetail. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu hakikat sentralisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan kepada pemerintah pusat, yakni presiden dan dewan kabinet. Lalu, desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, yang terakhir, wewenang dari otonomi daerah, yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin kedua, visi otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah secara yuridis telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Ada 3 bidang rumusan visi otonomi daerah. Yang pertama ada bidang politik. Karena otonomi daerah dari kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Yang kedua, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus mencerminkan pelaksanaan kebijakan otonomi nasional di daerah dan dari pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai perkasa pemerintahan daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera, yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada bidang sosial. Otonomi harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial pada saat yang sama. Juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan sosialnya. Yang ketiga, ada prinsip dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, prinsip desentralisasi. Ada 4, yaitu mempromosikan otonomi daerah. Yang kedua, perencanaan bottom up atau partisipasi penuh sebuah masyarakat dalam proses yang demokratis. Yang ketiga, kendali dari pemerintah yang lebih besar. Yang keempat,
Pembagian sumber daya yang lebih berimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau yang biasa disebut dengan PKPD. Prinsip otonomi daerah. Ada 3, yaitu yang pertama prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan dapat diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Dan dalam pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia menemukan momentumnya pada era setelah reformasi tahun 1998. Tuntutan reformasi mendorong Sidang Istimewa MPR tahun 1998 menetapkan TAP MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Keempat, sejarah otonomi daerah Indonesia. Jika dilihat, pada zaman dahulu Indonesia hanya mempunyai 27 provinsi dan sekarang mencapai 34 provinsi. Hal ini disebabkan oleh adanya otonomi daerah. Otonomi sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Wacananya sudah muncul akhir abad 19 dan aturannya baru disahkan tahun 1903. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Setelah reformasi Habibie menandatangani UU nomor 22 tahun 1999, yaitu mulai ada pilkada dan pemekaran wilayah. Namun, pemerintah perlu mengawal otonomi daerah supaya daerah maksimal dalam menggali potensinya. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pada poin kali ini saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci daripada poin-poin sebelumnya. Dapat kita lihat dari slide yang saya tampilkan, jenis otonomi ini ada 3. Yang pertama, secara material. Apa yang menjadi urusan pemerintah daerah ditentukan secara rinci, tegas, pasti, limitatif, atau terbatas dan diatur menurut undang-undang pembentukannya. Lalu, secara formil, berbeda dengan material, jenis otonomi ini memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menentukan apa yang akan menjadi urusan pemerintahan daerahnya tersebut. Pengecualiannya selama tidak mengurus urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Lalu ada jenis otonomi secara real. Ini merupakan gabungan dari material dan formil. Kewenangannya diperinci secara tegas, pasti oleh pemerintah pusat melalui undang-undang pembentukannya. Tetapi, suatu saat daerah boleh meminta tambahan urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing daerah. Urusan pemerintahan di sini ada 3. Yang pertama, absolut. Artinya, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, konkuren.
bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah serta dibagi antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota. Yang ketiga, umum, artinya kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan absolut, beberapa bidang atau sektor yang mengurus pemerintahan absolut. Yang pertama ada politik luar negeri. Tugas-tugasnya yaitu yang pertama untuk menentukan kebijakan luar negeri, mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain, dan sebagainya. Yang kedua, bidang agama, yaitu pengakuan terhadap suatu agama dan kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama. Yang ketiga, ada fiskal dan moneter. Maksudnya di sini adalah untuk mencetak dan menentukan nilai mata uang dan menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua ada di bidang pertahanan. Tugasnya yaitu mendirikan dan membantu angkatan bersenjata. Yang kedua, menyatakan damai dan perang dan sebagainya. Lalu ada bidang keamanan, yaitu membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada justisi. Maksudnya di sini adalah menjalankan tugas mendirikan lembaga peradilan dan mengangkat hakim dan jaksa dan lain sebagainya. Lalu ada pemerintahan konkuren atau daerah. Di sini terdapat dua urusan pemerintahan yaitu wajib dan pilihan. Wajib ini berkaitan dengan dua pasal. Yang pertama pasal 12 ayat 1 UU 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan pelayanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Lalu, urusan pemerintahan wajib yang kedua berkaitan dengan pasal 12 ayat 2 UU 23 tahun 2014, misalnya tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan, pangan, administrasi kependudukan, dan sipil. Yang pilihan berkaitan dengan pasal 12 ayat 3 UU 23 tahun 2014. Contohnya di sini misalnya kelautan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan transmigrasi. Boleh jadi tiap daerah berbeda-beda karena tergantung karakteristik daerahnya sendiri. Lalu ada prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren, terdiri dari 4. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Maksudnya di sini pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang kedua, efisiensi. Maksudnya, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang ketiga, ada eksternalitas. Maksudnya di sini, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir ada kepentingan strategis nasional. Maksudnya di sini penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi pencapaian program strategi nasional, dan pertimbangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan konkuren, wewenang pemerintah pusat. Terdiri dari 5. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kelima, urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Lalu ada urusan pemerintahan konkuren, wewenang pemerintah provinsi. Terdiri dari 4, yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah atau kabupaten. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas daerah, kabupaten, atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren atau wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Di sini ada 4, yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya berada dalam daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, ada urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Saya menghadirkan tabel suburusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Di sini saya hanya akan membacakan mengenai suburusan kurikulum. Pemerintah pusat mempunyai tugas mengenai pengelolaan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Lalu pada pemerintahan provinsi bertugas untuk penetapan kurikulum pendidikan muatan lokal, pendidikan menengah atau Mulok Dikmen, dan kurikulum pendidikan khusus atau Mulok SLB. Lalu pada pemerintahan kabupaten kota, di sini bertugas untuk penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar atau Mulok Dikdas, pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan Mulok PAUD, dan pendidikan non formal atau yang biasa disebut dengan Mulok PNF. Lalu pada bagian terakhir kita akan membahas urusan pemerintahan umum. Terdiri dari pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan NKRI. Yang kedua, ada pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama. Dan yang terakhir, penanganan konflik sosial, koordinasi, pelaksanaan tugas, pengembangan kehidupan demokrasi, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh instansi vertikal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau tidak adanya relevansi dengan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.